dari Subdasi Sagui, maka sebagian warga Kota Bandung nggak akan dapat air ya. Nah kita lanjut saja. Jadi nanti ini ada masuk ke Subdasi Tari, beberapa yang akan kita. Nah Lembang itu kan sebagian ada yang masuk ke Cikapundung, sebagian ada yang masuk ke sini. Nah kita akan fokus di sini, udah bapak-bapak. Ini namanya Subdas Cihaur yang hijau ini ya. Yang hijau ini Subdas Cihaur. Kebetulan warnanya ini warnanya acak tapi bagus Pak, warnanya hijau ya. Saya acak aja tapi warnanya hijau di sini. Jadi kalau kita perhatikan ini itu kan cekungan Bandung namanya, atau sering menyebut Das Citarum Hulu atau China di daerah Kur gitu ya, yang kita sambing sama-sama untuk membangun kecil. Jadi itu gambaran ini silakan bisa di download di YouTube ya, dengan judul mengenal Subdas Citarum. Nah, lalu saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang Prof. Dede, tim inti kami yang menjelaskan lebih detail. Pengantar berapa, nomor berapa? Mas Sambat tahu nggak? 15 2018. Nah, nomor 15 tahun 2018. Jadi nanti kita tanda-tangani langsung oleh Pak Menko Marves, karena Menko Marves itu sebagai ketua tim pengarah dari Satgas Citarum, lalu didamping oleh Pak Gubernur. Di sini anggotanya ada di 16 Subdas yang tadi. Timnya di sini ada Kang Deden ini ya, Kang Deden yang sekarang berhalangan, tetapi sekaligus anggota tim Mikrodas ini pasti buku-buku dari tahun 2000-an awal Kang Aden, ada buku pengelolaan das mikro berbasis masyarakat macam-macam lah. Bahkan ini buku ini, modul pelatihan ini disponsori bukan main-main ini oleh GIF. GIF itu bagian dari UNDP, lembaga PBB gitu. Artinya sebenarnya saya bisa menyampaikan bahwa pengelolaan mikrodas itu adalah pendekatan lama yang sudah ada, cuma belum pernah diterapkan di Indonesia secara komprehensif, secara komplit, apalagi kalau ngumpulin kayak gini, apalagi kalau sampai membentuk kelembagaan ya. Jadi kita akan mencoba menseriusi teman-teman di sini. Nah, ini ya tadi Mikrodas, saya sedikit izin teman-teman yang di tim kita, karena jadi kalau ibu dan bapak Tentu tidak akan terlihat dengan mata Pak, tapi kalau kita ambil ke unit terkecil dari Mikrodas, masalah itu ada di depan mata, dekat dengan kita rasakan langsung gitu. Intinya begitu Pak. Sehingga kalau Mikrodas itu wilayahnya kecil, masalahnya dari kita, kerasa oleh kita, dan kita tentu ketika kita bicara tentang bagaimana menanganinya adalah dengan pendekatan, dengan cara-cara yang kita langsung rasakan. Kita lakukan reaksi bersama, di-actionkan bersama, di-model bersama, sehingga akhirnya akan dirasakan juga bersama. Jika pendekatan satu per Subdas ini kita lakukan secara simultan, kemudian secara integrasi menyeluruh begitu, ya totalitas artinya ada satu das tertangani. Saya dengar dari Pak Topan, India itu membuat Mikrodas sejak tahun 77, jadi 45 tahun yang lalu, 46 tahun yang lalu. Kita ini baru mulai Pak. Baru mulai. Ya kalau kita selesai 20 tahun ke depan sudah lebih bagus Pak. Ya. Tapi kita mulai. Sekarang kita mulai. Nah, Mikrodas nanti Bapak Ibu, ini itu nanti akan kita launchingkan, kita bangun dalam satu WebJS. WebJS itu kita bisa akses, Bapak bisa akses. Bapak-bapak semua bisa akses. Tahu alamatnya, kemudian kita bisa ketika ada nanti ini sudah berubah, ini ada masukan, masalah baru, ada penanganan baru, itu tinggal dilempar saja ke admin, sehingga nanti WebJS itu diupdate Pak setiap saat. Semakin lama akan semakin kaya. Sekarang memang tidak banyak, Bapak sekalian. Coba baru langsung ke WebJS itu nanti Pak, website dulu. Tentunya Bu, apa materi-materinya dalam Mikrodas itu yang penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti informasi Mikrodas itu nanti ini Pak, fisikal, jadi nanti ada tambahan-tambahan yang kurang, misalnya tentang apa? Kemudian nanti dipakai. Kemudian aja nanti. Jadi nanti seperti tadi paku Sunda ya, paku Sunda. Kelemahan itu nanti
Kira masukkan bahwa di daerah sini di Mikros ini sudah ada kelembagaan berapa bagus sudah kegiatannya bisa kita akses. Jadi namanya kita ada suatu subdas ini nanti kita punya database yang banyak semua kelembagaan sehingga ketika ada masalah sesuatu itu kita lempar dan itu akan dilakukan bersama dan keterlibatan semua pihak itu Pak. Dan tentu itu yang masuk ke dalam suatu nanti masuk dalam komponen-komponen yang masuk dalam komite subdas di tahun ya nanti. Lanjut Bu. Nah ini tadi, nah kalau kita lihat lanjut tadi sudah saya bilang. Nah contoh Bapak sekalian ini adalah micro sub microdas yang kecil-kecil yang luasannya kurang lebih hanya berapa tadi 200-300 hektar. Nah di Cikapundung di subdas sumber yang sudah memberikan gambaran tentang Citarum Harum. Oh ya. Nama saya Sahmudin. Kebetulan kalau saya kerja di PMI Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini saya mewakili forum Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bandung Barat, dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Bandung Barat sendiri PRB itu kita baru berdiri 2 tahun. 2 tahun dan alhamdulillah sudah terbentuk struktur segala macamnya, dan alhamdulillah SK forum PRB di Kabupaten Bandung Barat, alhamdulillah Pak cepat sekali Pak, kita kurang lebih hanya 6 bulan, kalau di tempat lain sampai 1 tahun, di kita 6 bulan itu sudah ditandatangani oleh Pak Bupati. Nah, keterkaitan dari yang tadi yang disampaikan, mungkin saya sedikit Pak, untuk gambaran tentang Citarum Harum sendiri, apakah di sini itu untuk dari segi kebencananya itu nanti dimasukkan atau tidak Pak? Yang pertama itu secara bukan mitos ya, secara kearifan lokalnya. Terus untuk di Bandung Barat sendiri, kalau saya tadi melihat itu secara gambaran itu untuk Das Citarum sendiri yang tergambar itu hanya baru satu, yaitu tentang sungai Gunung Halu saja ya Pak ya, Gunung Halu saja yang pernah terjadi itu di mana Pak? Yang di Ciladap ya Pak, yang kelihatan. Ya, apakah yang lain kayak kasus-kasus yang terjadi di KBB ya Pak ya, dari tahun 2011 gitu ya Pak, sampai sekarang, apakah itu masuk juga ke Das Citarum atau tidak Pak, gitu Pak? Gitu. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin mewakili dari pemerintah Kota Cimahi. Yang pertama saya memberikan apresiasi dan panitia telah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa berlanjut ya, penuh dengan kemanfaatan. Jadi perlu diketahui bahwa kami tadi ya disebutkan bagian dari Subdas Cihaur ini. Memang dari sisi kami dari pemerintah yang mendapat tusi pengelolaan sumber daya air di Kota Cimahi, Subdas Cihaur ini juga cukup penting ya untuk Cimahi dalam 2 aspek minimal ya. Karena posisi Cimahi yang ada di tengah-tengah begitu, kadipit gitu ya di Subdas Cihaur ini, di hulunya KBB Subdas Cihaur, nanti ada sebagian yang masuk ke Cimahi, terutama di Kelurahan Cipagran ya. Kemudian nanti hilirnya itu ke KBB lagi di Tanimulya ya. Nah jadi ada dua aspek minimal yang selama ini juga menjadi ganjalan, dan saya kira nanti kedepannya perlu solusi bersama. Mudah-mudahan di forum ini juga bisa memfasilitasi. Yang pertama dari aspek daya guna ya. Jadi dari aspek daya guna air tadi dikaitkan dengan tujuan tema kita hari ini, bahwa kedepannya kita akan menyusun raca air. Saya sangat setuju ya. Karena sebetulnya di Cimahi itu ada di kelurahan kami itu yang di Das Cihaur ini, di Cipaga itu ada lahan sawah tuh potensial 10 hektar tapi tidak kebagian air Pak. Dan kebetulan memang daerah irigasinya itu kewenangan provinsi ya. Dari daerah irigasi Cijanggel. Jadi sudah berapa belas tahun itu jadi lahan sawah tada hujan. Bentar ya. Demikian juga untuk air baku, saya kira Cimahi ini air baku untuk di ini
sangat tergantung dari kawasan hulu di Das Cihaur ini ya. Saat ini sebagian besar pemenuhan air perpipaan di Cimahi 24% PDAM itu dari Das Cihaur ya, dari PDAM yang dari Das Cihaur. Nah kedepannya juga sama ya, karena ada beberapa yang walaupun tidak melalui akses PDAM itu ada dari mata airnya dari KPB, semuanya dari atas ya, dari Das Cihaur. Itu dari aspek daya guna. Nah, yang kedua dari aspek daya pengendalian daya rusak air ya. Di kita ada beberapa titik genangan atau banjir ya, yang memang nanti dalam penuntasannya itu perlu juga koordinasi dengan rekan-rekan di KBB. Jadi kita berasal dari atas ya, masuk ke Cipageran dari Cisarua ya, dari Jambu Dipa gitu, masuk ke Cipageran. Nah, di Cipageran ini sistem drainase kita di masterplan sudah ditentukan misalnya untuk Cihaur ini di hilirnya itu kita harus 4 meter gitu. Jadi real sekarang mungkin cuma 2 meter gitu ya. Nah ini kan susah juga ya, nanti harus terintegrasi jadi untuk pengendalian daya rusak airnya, karena pembangunan drainase yang sudah masuk di hilir Cimahi yang notabene dimasuk di KBB itu kan kewenangan KBB begitu ya. Jadi saya kira ini yang perlu nanti mungkin bisa explore lebih lanjut nih di forum ini gitu, dan melalui sistem informasi yang akan dibuat mudah-mudahan akan semakin mempermudah kita gitu ya dalam nanti bekerja sama untuk bagaimana kita mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Subdas Cihaur itu untuk sementara sih kamu. Siap. Diluruskan Pak ya. Terima kasih pimpinan. Saya dari PUTR Bandung Barat dari bidang sumber daya air. Saya banyak sekali kegiatan ikut anggota Cikapundung, terus Cekungan Bandung dan berbagai macam yang menyangkut tentang wilayah Sungai Citarum ini. Yang pertama tentang Subdas Cihaur ini. Kalau saya lihat ada 58% yang lahan kritis. Ini semua pihak harus atasi semua, bukan saja kita, dan semua pihak teknik juga harus hadir di dalam hal ini. Apakah nanti Jasa Tirta, nanti saya tanggal 25 ke sana karena memang saya sedang melakukan TMC, teknologi modifikasi cuaca yang saat ini berjalan di Husen. Yang selama ini 1 sampai 25 November kita punya hajatan hujan buatan Pak untuk mensuplai Saguling, Cirata, dan Jatiluhur, karena memang krisis air itu 1 meter untuk Saguling, Cirata 1 meter kekurangannya, dan Jatiluhur 2 meter. Apalagi kalau krisis air ini berkepanjangan sampai Desember dan Januari, Februari mulai hujan gede, ini barangkali untuk Jawa Bali hujan padam sekali, dan ini akan menjelang tahun politik juga kita perlu antisipasi. Makanya juga kita akan melakukan dan sudah melakukan. Saya mungkin mulai besok akan ada rapat evaluasi tentang bagaimana laporan TMC ini yang dilakukan oleh Urunan Jasa Tirta 2, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Ini untuk informasi saja kepada Bapak sekalian bahwa kita tidak diam untuk melakukan hujan buatan ini. Tentang Subdas Cihaur, Pak Sambas, betul sekali bahwa kita pernah kejadian Pak, saya waktu mau akhir tahun, saya pernah setelah saya jam 3 itu sore, itu keadaan mendung sini Pak. Saya ingat saya sedang ada kegiatan rakor akhir tahun bersama rekan-rekan, dan ketika saya pulang jam 5 itu hujan besar, dan di Desember akhir waktu itu Cihaur besar Pak, banjir sampai ini viral, Indosiar TV One menyiarkan berita langsung di Cimareme. Itu Sungai Cihaur yang di sana Pak, itu semua total lumpuh, tidak bisa jalan antara Cianjur menuju ke Cimahi dan sebaliknya, di antara yang Cihaur tersebut. Ini tahun 2021 kalau tidak salah Pak. Nah ini barangkali banjir yang besar Pak Sambas ini yang pernah kita lalui. Ini katanya 100 tahunan banjir di Cihaur ini. Terus ada yang salah di hulu barangkali. Pas setelah saya lihat ternyata pantauan betul sekali. Di atas itu ada kesalahan. Pertama, alih fungsi lahan.
kita akui dan banyak sekali yang pengamat kajian dari ITB dan berbagai macam pihak. Kita kemarin Cekungan Bandung, terus Cikapundung dan lain sebagainya. Kita banyak tutupan-tutupan lahan yang semestinya air menjadi rumahnya sekarang tidak ada. Kemana air larinya ya berenang kanu ayah dari nyawa yang berenang. Kalau air sudah dia rampas, kita bajak maka air juga akan marah kepada kita. Itu sudah hukum alam. Ini banyak hotel, banyak tempat wisata, banyak perumahan, banyak tangkapan air yang rusak, itu kita akui. Siapa yang berbuat? Kita semua. Siapa yang harus merehab? Harus kita semua juga. Nah lagi-lagi Pak, Kang Topan ini sedimen. Betul sekali Pak. Saya amati di Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Dan ini sedimen ini banyak sekali, termasuk juga ke Limba dan Kohe. Lagi-lagi saya disalahkan sama Pak Sampah. Pak teh, saya banjir nih. Kumaha tuh Kang Sampah? Iya memang di luhur. Tangkapan deui dan gunul, maaf ke kepala yang gunul. Memang di luhur geus gunul, Pak. Lamun wah pasti cai ge pernah melimpas deui ka Cimahi, ke Kota Bandung, Bandung Induk. Kita selalu disalahkan Pak Sampah. Pak teh, Bu Pak, anu Kota Bandung kan? Wer nih, palatif ke kumaha, udah kumaha tuh. Pak memang disruksak alam ieu. Itulah kira-kira begitu. Terus banyak sekali Limba, Kohe, dan terima kasih kepada TNI yang sudah berbuat. Nanti tahun 2025 akan berakhir dengan Kepres yang sudah kita tekan oleh Pak Jokowi. Dan apakah nanti kembali ke barat atau ada Citarum Harum lanjutan Part 2 atau bagaimana nanti kita menunggu kabinet baru, presiden baru dan kebijakan baru untuk Citarum Harum ini. Betul sekali Pak, saya sampaikan bahwa ini perlu sosialisasi bahwa saya pemerintah Bandung Barat dengan Bandung Induk sedang melakukan monet bagaimana kondisi curah hujan yang ada di kita dan kita laporkan setiap detik per detik. Kalau misalkan hujannya hari ini tanggal 24, tanggal 25 baru saya ke stasiun curah hujan laporkan ke pihak posko yang ada di Husen dan itu besar sekali Pak anggaran. Berarti kita harus banyak syukur pada Allah Pak. Ketika kita COVID waktu itu kita kekurangan oksigen dan oksigen itu mahal. Begitupun hujan Pak. Ketika Allah membuat hujan dan kita membuat hujan buatan TMC itu mahal sekali Pak untuk itu. Terus Pak untuk sosialisasi Pak, nanti saya Selasa Rabu ada sosialisasi di Cirata. Umur bendungan kita ini katanya 100 tahun akan mulai harus ada perehaban. Maka di Selasa saya ada sosialisasi dan diseminasi rencana tindak lanjut darurat bencana banjir bendungan Cirata. Terus yang hari Rabunya simulasi rencana tindak lanjut darurat. Nah untuk Cirata ini kami ada 2 desa Pak, Putaran sama Cipende sama Cikalong yang akan terdampak kalau suatu saat bencana bendungan ini jebol. Nah ini juga harus diantisipasi dari sekarang Pak. Tapi kebanyakan ke Purwakarta yang menjadi dampak. Ini juga harus diantisipasi oleh kita sebagai orang pemerintah yang harus berbuat kepada masyarakatnya. Barangkali itu Kang Topan yang dapat saya sampaikan. Saya selalu mengetuk kepada Jasa Tirta 1, 2, 3 dan Jatiluhur Saguling. Mari kita berbuat untuk hulunya. Jangan hanya China diperlukan, tetapi di hulunya gua harus diperbaiki ya Pak ya. Iya. Aina tong aina cai dieksploitasi terus. Ya, dibayar terus, tapi di hulunya diantekeun. Dan saya juga sudah berbuat Pak. Melangkah, tidak boleh ada tutupan hotel, sawah dan sebagainya di sana dan barangkali tapi memang ketamakan orang yang kurang kembalikan saya akan mengetuk kepada CSR pabrik yang ada di Bandung Barat, Cimahi dan lain sebagainya. Mari kita untuk membangun hulu di Cihauri ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tunun Pak Akid. Ada yang lain nggak sebelum ini? Kalau nggak ada yang lain, Kalau ada yang lain nanti akan secara singkat dibahas. Mangga yang belum makan.
Sebentar lagi ya, paling 10 menit lagi. Karena kan sampai jam 1 ada waktu jam untuk makan. Jadi nanti akan dijawab oleh Prof. Didi juga. Pertama, mungkin saya ingin merespon yang bencana ya. Kalau dilihat apakah nanti dari Satgas akan menangani bencana, sebenarnya pasti akan ikut juga Pak. Cuma kan masalahnya kita tidak punya